Akuisisi, penyusunan laporan keuangan konsolidasi, pada saat perolehan saham perusahaan anak. Dalam memperoleh saham, perusahaan tidak berurusan dengan perusahaan investasi secara langsung, tapi lewat para pemegang sahamnya yang sudah ada. Karena itu aktiva yang diperoleh tersebut tidak dicatat sebagai aktiva itu sendiri tapi dicatat sebagai investasi. Investasi ini menunjukkan hak kepemilikan terhadap aktiva neto perusahaan yang dibeli sahamnya. Dalam neraca perusahaan induk, akun investasi pada saham perusahaan anak akan dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang. Kepemilikan suara mayoritas perusahaan lain, umumnya dapat dilakukan jika perusahaan dapat memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain. Dengan memiliki suara mayoritas perusahaan lain, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut menguasai atau mengendalikan perusahaan lain. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain disebut perusahaan induk atau parent company, dan perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki perusahaan induk disebut perusahaan anak atau subsidiary company. Dan perusahaan yang memiliki sisa saham perusahaan anak disebut pemegang saham minoritas atau minority interest. Dari segi hukum, perusahaan induk dan anak memang berdiri sendiri, tapi jika dipandang dari segi ekonomi kedua perusahaan tersebut merupakan satu kesatuan ekonomi. Oleh karena itu, agar kedua perusahaan tersebut dapat mencerminkan satu kesatuan ekonomi, maka perusahaan induk harus menyusun laporan keuangan konsolidasi, yang mencakup perusahaan induk dan anaknya sebagai satu kesatuan ekonomi. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi, selain disusun sesaat setelah terjadinya perolehan saham perusahaan anak, juga dilakukan pada setiap akhir periode setelah terjadinya perolehan saham perusahaan anak. Pada saat perolehan saham, laporan keuangan konsolidasi yang disusun hanya berupa neraca konsolidasi. Berikutnya, pada setiap akhir periode akuntansi, laporan keuangan konsolidasi yang disusun tidak terbatas pada neraca konsolidasi, tapi juga termasuk laporan laba rugi konsolidasi dan saldo laba konsolidasi. Penyusunan neraca konsolidasi selain tergantung pada besarnya persentase hak kepemilikan perusahaan induk terhadap perusahaan anak, juga tergantung pada besarnya selisih antara biaya investasi saham dengan nilai buku saham perusahaan anak. Penjelasan konsep kesatuan akuntansi dan kesatuan ekonomis adalah berikut. PTP adalah perusahaan induk dan PTS merupakan perusahaan anak. Baik PTP maupun PTS merupakan badan hukum yang berdiri sendiri. Sebagai badan hukum yang berdiri sendiri, PTP dan PTS masing-masing menyusun laporan keuangannya sendiri. Agar laporan keuangan tersebut dapat menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha dari badan hukum yang bersangkutan, maka penyusunannya harus didasarkan pada konsep kesatuan akuntansi. Dengan adanya pembelian sebagian besar saham PTS oleh PTP, maka sebenarnya PTP mengendalikan PTS. Karena PTS berada dalam satu pengelolaan yaitu oleh PTP, maka PTP dan PTS sebenarnya merupakan satu kesatuan ekonomis. Karena itu untuk melaporkan kepada pihak luar, PTP selain menyusun laporan keuangannya sendiri juga menyusun laporan yang menyajikan posisi keuangan PTP dan PTS sebagai satu kesatuan ekonomis. Laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan PTP dan PTS sebagai satu kesatuan ekonomis disebut dengan laporan keuangan konsolidasi. Dalam hal ini, laporan keuangan PTP akan menjadi lampiran dari laporan keuangan konsolidasi. Berikut ini dibahas masalah akuntansi dalam penyusunan neraca konsolidasi yang disusun pada saat akuisisi. Apabila perusahaan induk memiliki seluruh saham perusahaan anak dengan harga perolehan sebesar nilai bukunya. Dengan adanya pembelian mayoritas saham pada perusahaan lain lewat pasar modal,
maka di neraca perusahaan pembeli akan terdapat akun investasi pada saham perusahaan anak di sebelah debit. Sebelum neraca konsolidasi disusun, maka akun timbal balik antar perusahaan afiliasi ini harus dieliminasi. Disebut timbal balik atau reciprocal accounts, karena dua akun tersebut saldonya sama tapi berada pada sisi yang berlawanan. Saldo akun investasi pada saham perusahaan anak bersaldo debit di buku perusahaan induk. Berlawanan dengan akun ekuitas yang terdiri dari modal saham, agio saham dan saldo laba, yang bersaldo kredit di buku perusahaan anak. Ayat eliminasi yang diperlukan untuk menghapus seluruh hak kepemilikan saham pada perusahaan anak adalah sebagai berikut. Akun modal saham, agio saham dan saldo laba PTS di debit sebesar nilai bukunya, dengan lawan kredit akun investasi pada saham PTS sebesar harga perolehannya. Ayat eliminasi ini hanya diposting ke kertas kerja neraca konsolidasi yang disusun oleh perusahaan induk dan tidak diposting ke akun pembukuan perusahaan anak. Setelah dilakukan eliminasi pada kertas kerja neraca konsolidasi, maka akun investasi saham pada pembukuan perusahaan induk sudah diganti dengan aktiva neto perusahaan anak.